Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang energi dan perubahannya. Pertemuan ini kita bahas pada bagian yang ketiga. Ya, untuk energi dan perubahannya, di antara perubahan energi itu misalnya energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Nah, untuk energi listrik yang berubah menjadi energi cahaya ini, kita bisa melihat pada contoh-contoh berikut. Misalnya, di sini ada bola lampu. Ya, pada bola lampu, pada lampu ini energi listrik yang dialirkan nanti diubah oleh bola lampu menjadi cahaya. Kemudian perubahan yang lainnya ada pada laptop. Pada laptop juga ini karena saat kita menggunakan laptop kita tidak hanya membutuhkan huruf-huruf atau gambar-gambar, tapi juga kita membutuhkan cahaya di dalamnya. Karena itu energi listrik yang dialirkan ke dalam laptop juga diubah sebagiannya menjadi energi cahaya. Perubahan energi yang lainnya yaitu ada pada televisi. Televisi juga di sini membutuhkan energi listrik yang sebagian daripada energinya nanti akan dirubah menjadi energi cahaya. Begitu juga pada handphone yang kamu miliki dan kamu gunakan setiap hari. Handphone juga di sini mengubah energi listrik yang ada pada handphone diubah menjadi sebagiannya menjadi energi cahaya. Berikutnya adalah pada mainan anak-anak. Pada mainan anak-anak bisa juga mainan anak-anak ini ada di sana terdapat perubahan energi listrik yang berubah menjadi energi cahaya. Contohnya misalkan mungkin di sini tidak ada gambarnya, di sana misalkan anak senter yang untuk mainan anak-anak itu juga menggunakan energi listrik. Perubahan berikutnya adalah energi listrik yang berubah menjadi energi panas. Untuk energi listrik yang diubah menjadi energi panas ini contohnya ada pada di antaranya yaitu pada setrika. Ketika kita menyetrika pakaian setiap hari, mungkin hampir setiap hari kita menyetrika pakaian, maka kita akan membutuhkan energi panas. Nah, energi panas pada setrika ini dihasilkan dari perubahan energi listrik. Contoh berikutnya ya kan mungkin bagi kamu yang wanita di sana sering menggunakan catok. Ya, pada catok juga ini ada perubahan energi di dalamnya, yaitu karena catok juga di sana menghasilkan energi panas. Nah, energi yang panas yang dihasilkannya itu berasal daripada energi listrik. Berikutnya, energi listrik yang diubah menjadi energi panas itu juga ada pada open listrik. Ya, di antara open itu ada yang menggunakan listrik, ada juga yang open manual, yaitu yang menggunakan panas dari api. Untuk contoh berikutnya juga kalau sekarang mungkin jarang orang yang memasak nasi itu menggunakan kompor ataupun kayu. Nah, sebagian besar ya ibu-ibu di zaman sekarang ini banyak menggunakan menanak nasinya itu menggunakan Magicom. Nah, pada Magicom juga ini terdapat perubahan ya, energi listrik yang diubah menjadi energi panas. Berikutnya las listrik. Ya, mungkin di antara kamu ada yang di antara kamu mungkin ada yang pernah menggunakan las listrik. Ya, atau sebagian dari kamu mungkin di antaranya juga ada yang belum tahu. Nah, pada las listrik ini juga ya energi listrik diubah menjadi energi panas sehingga nanti panasnya itu akan melelehkan sebagian daripada timah yang dibutuhkan untuk merekat ya, merekat sesuatu ataupun untuk menutup lubang sesuatu. Perubahan energi berikutnya adalah energi kimia yang berubah menjadi energi gerak.
Untuk energi kimia yang berubah menjadi energi gerak, contohnya di antaranya ada pada kendaraan yang bermotor yang setiap hari kamu lihat, bahkan mungkin setiap hari kamu manfaatkan, yaitu misalkan kamu ke sekolah menggunakan sepeda motor, maka itu di dalamnya menggunakan bensin. Bensin adalah zat kimia. Kemudian zat kimia yang berupa bensin ini ya atau sebagai bahan bakar kendaraan bermotor dimanfaatkan perubahannya untuk memperoleh gerak pada kendaraan bermotor tersebut. Nah, begitu juga pada mobil, mungkin di antara kamu ada yang mengendarai mobil, itu juga ya pada mobil kita membutuhkan bensin atau solar. Ya, baik bensin atau solar itu adalah bahan kimia. Nah, dari bahan kimia tersebut, energi yang dihasilkannya nanti diubah menjadi energi gerak. Berikutnya traktor, ya. Mungkin untuk contoh ini bagi kamu yang rumahnya atau sekolahnya dekat dengan persawahan, pernah melihat benda ini ya, pada traktor juga di sana dibutuhkan bahan bakar, baik itu bensin ataupun solar untuk dijadikan sebagai bahan pengubah dari energi kimia tersebut menjadi energi gerak. Selanjutnya, ya kan barangkali kamu punya adik atau punya keponakan ya. Nah, itu pada mainan adik kamu atau keponakan kamu biasanya ada dibutuhkan batu baterai. Nah, batu baterai ini adalah salah satu daripada pada batu baterai itu adalah salah satu bahan yang menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, dengan batu baterai tersebut maka mainan nanti bisa bergerak. Karena apa? Karena bahan kimia yang ada pada baterai diubah menjadi energi gerak. Contoh lainnya ya mungkin jarang kamu ketahui juga ya, ini banyak ibu-ibu rumah tangga juga yang membutuhkan sekarang mungkin untuk memarut kelapa itu tidak lagi memarutnya sendiri, tapi mereka banyak memesan dari pedagang kelapa yang ada di pasar sehingga sampai di rumah kelapanya itu sudah dalam bentuk parutan. Nah, parutan kelapa ini juga ya kan untuk pergerakannya itu menggunakan bahan bakar seperti bahan kimia seperti apa namanya bensin ataupun solar. Jadi pada parutan kelapa juga di sini terdapat perubahan energi kimia berubah menjadi energi gerak. Selanjutnya contoh perubahan energi yang lain yaitu diantaranya mungkin diantara kamu pernah mendengar atau bahkan sebagian ada yang memiliki dengan perubahan energi yang terjadi pada panel surya. Panel surya ini, ya, nih contoh gambarnya, panel surya, ya. Dalam panel surya itu ada perubahan energi yang terjadi. Energi yang diperoleh pada panel surya yaitu energi panas yang dihasilkan dari energi matahari yang nantinya akan dirubah menjadi energi listrik. Karena itu pada panel surya ini kita tidak membutuhkan aliran listrik dari PLN atau mungkin sebagian di antara orang tua kamu yang memanfaatkannya berarti tidak lagi membayar energi listrik bulanan. Karena apa? Karena mereka sudah menggunakan panel surya yang artinya energi listrik yang dibutuhkan untuk seluruh alat elektronika yang ada di rumah itu listriknya diperoleh dari panel surya. Ya, inilah pemanfaatan teknologi yang sekarang masih terbilang canggih. Karena apa? Karena bahannya utamanya itu kita tidak membeli, tapi dihasilkan dari alam langsung, yaitu dari matahari sebagai sumbernya. Contoh berikutnya yaitu briket. Briket ini adalah bahan yang digunakan untuk bahan bakunya adalah sekam